Pergi ke sawah membawa kuini. Kuini dibawa berjumlah 2. Perkenalkan saya Abdul Ghani, putra asli Labuhan Batu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khairal ummah wa amarna bi a'malis salihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan, sahabat aksi dimanapun berada, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak disukai oleh manusia. Sifat itu disebut dengan sombong. Sombong adalah satu sifat yang merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih mulia dari orang lain. Ini disebut dengan sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak dapat menembus bumi dan tidak dapat menjulang tinggi seperti gunung. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Tafsir Wajiz, ia mengatakan bahwa ayat ini menegaskan agar manusia tidak bersifat sombong. Karena sekuat apapun hentakan kakinya, tidak dapat menembus bumi. Dan setinggi apapun kepala yang dia punya, tidak dapat menjulang tinggi seperti gunung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, La yadkhulul jannata ahadum fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan seberat biji sawi. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi penegasan bagi kita bahwa sifat sombong adalah sifat yang dilarang oleh Allah dan harus dijauhi. Dan jangan sempat ada rasa sombong di dalam diri kita walau hanya sebesar biji sawi semata. Lalu sejarah juga telah membuktikan. Ingatlah ketika Nabi Adam diciptakan, lalu Allah perintahkan para malaikat penduduk surga untuk bersujud kepada Adam. Bukan sebagai bentuk penghambaan, tapi sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah. Lalu seluruh malaikat sujud, kecuali ada satu makhluk yang tidak mau sujud, yaitu iblis laknatullah alaih. Apa ia katakan? Mengapa aku harus sujud kepada Adam? Engkau ciptakan dari api sementara dia dari tanah. Ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik darinya. Inilah yang disebut dengan kesombongan. Lalu seketika Allah laknat ia. Allah keluarkan dia dari surga. Dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini menjadi pelajaran bagi kita
bahwa kita manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk sosial yang membutuhkan kepada orang lain. Kita lahir dibantu oleh orang lain, kita mati pun nanti akan dibantu oleh orang lain. Maka jangan pernah sombong, sadarilah apa yang kita punya hari ini, baik jabatan ataupun harta, itu adalah titipan dari Allah. Dan sejatinya titipan itu adalah akan diambil oleh Allah satu masa nanti. Maka teruslah berbuat baik dan jangan pernah ada sombong sekecil apapun di dalam diri kita. Teruslah beramal dan teruslah berusaha dan berdoa, karena kita tidak tahu amal yang mana yang akan membawa kita kepada surga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohonlah kiranya dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatian. Ilal liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.